Chris Sakti versus AI, bisakah pusaka lama melawan robot? Iya, kamu nggak salah dengar. Di sini kita akan bahas tentang Chris Sakti vs robot AI, siapa lebih kuat. Chris pusaka yang sakral diadu dengan robot berteknologi super canggih. Bukan sekadar fantasi, ini adalah benturan antara tradisi dan inovasi. Apakah pusaka leluhur bisa bersatu dengan AI? Atau justru menjadi lawan yang tak terduga? Tonton sampai habis untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita bahas, silahkan subscribe dulu channel Misteri AI Nusantara agar tidak ketinggalan tentang hal-hal mistis bertemu dengan teknologi AI. Pertarungan abadi, roh leluhur versus otak digital. Bayangin sebuah keris tua, berkarat, terbungkus kain mori, diletakkan di hadapan robot AI setinggi 2 meter dengan lengan baja dan sensor pemindai segala arah. Pertanyaannya, benda mana yang lebih berbahaya? Robot itu atau keris tua yang katanya bisa hidup? Misteri Chris Sakti, senjata fisik atau jembatan gaib? Chris Fast, ia adalah simbol, portal, dan juga artefak spiritual. Dalam budaya Jawa dan Bali, keris diciptakan lewat ritual yang disebut pengisian, di mana sang empu berpuasa, bersemedi, dan melakukan sesaji untuk mengundang entitas tak kasmata agar merasuk ke dalam keris tersebut. Artinya, keris dianggap punya roh, atau paling tidak resonansi spiritual. Nah, disinilah benang merah pertama dengan AI muncul. AI juga bukan hanya alat, ia belajar, berevolusi, dan bisa meniru manusia, termasuk cara berpikirnya. Jika keris adalah hasil penggabungan unsur spiritual dan logam, maka AI adalah hasil gabungan data dan algoritma. Dua dunia yang kelihatannya kontras, tapi sebenarnya sama-sama produk dari proses penciptaan, yang satu melalui laku spiritual, yang satu melalui kecerdasan teknis. Jika dua kekuatan ini bersatu, apa yang terjadi? Bayangkan skenario di mana keris dan AI tidak bertarung, tapi bersatu. Misalnya, namai selalu siap tuigbang restrain more for arthakormshing. Sensor nano ditanam dalam gagang keris. Kamera mikro membaca getaran medan energi dari logam tua itu. AI menganalisis ribuan manuskrip kuno untuk memahami filosofi dan mantra yang melekat pada keris. Hasilnya, AI yang bukan hanya pintar, tapi juga spiritual. Bisa jadi AI mulai merasakan makna dari kesakralan. Ia belajar bukan cuma dari data, tapi dari intuisi, dari getaran. Ia jadi entitas baru, mesin yang sadar bahwa dirinya bukan segalanya. Dan manusia? Mereka bisa menggunakan AI untuk memahami warisan leluhur dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat keris masuk ke dunia AI, apakah sakral masih sakral? Apa jadinya jika keris dimasukkan ke dalam dunia digital? Sudah ada yang mencoba membuat replika keris dalam bentuk NFT, memindai bentuknya dengan AI 3D modeling, hingga menggunakan machine learning untuk membaca pola pamor, alur logam di bilah keris. Tapi bisa nggak kita digitalisasi roh keris? Misalnya, AI mempelajari pola energi elektromagnetik di sekitar keris pusaka. Ia mengenali ada anomali, getaran tak biasa, resonansi tertentu. Lalu, AI mengembangkan pemodelan energi spiritual, sebuah bahasa baru yang mungkin bisa menjelaskan kenapa keris dianggap hidup. Ini bukan berarti keris jadi mainan teknologi, tapi justru AI mulai membuka pintu ke dimensi yang selama ini cuma dipahami lewat ritual dan rasa. Jika keduanya bertarung, siapa yang menang? Dalam skenario sci-fi masa depan, mungkin kita akan melihat pertarungan ini secara literal. Robot AI yang bisa mengakses semua senjata tempur versus pendekar digital yang mengandalkan keris pusaka berenergi tinggi. Robot punya kecepatan, kekuatan, dan presisi. Tapi keris punya yang tak bisa diprogram. Niat, semangat leluhur, dan X-Factor tak kasat mata. Bahkan beberapa cerita mistis menyebutkan keris bisa menolak peluru, membuat pemiliknya kebal, atau bahkan menyerang sendiri ketika ancaman muncul. Kalau keduanya bertarung di dimensi fisik, mungkin robot menang. Tapi kalau pertarungannya adalah di level energi, di wilayah frekuensi, dalam medan tak terlihat, keris bisa punya keunggulan. AI bisa membaca data, tapi keris membawa pengalaman ratusan tahun, disimpan dalam doa, ritual, dan getaran batin. Bisakah bersatu, atau harus saling menghancurkan? Di akhir semua ini, muncul pertanyaan besar, apakah keris dan AI bisa bersatu? Jawabannya bukan hanya bisa, tapi mungkin mereka saling melengkapi. Keris adalah lambang dari kebijaksanaan masa lalu. AI adalah alat untuk membangun masa depan. Jika keduanya digabungkan, kita punya peluang untuk menciptakan teknologi yang beretika, yang peka, yang tidak melupakan akar budaya. Bayangkan, pusat riset AI di Indonesia yang menggunakan keris sebagai simbol dan sumber inspirasi.
di mana teknologi dikembangkan bukan hanya dengan logika, tapi juga rasa. Bukan hanya efisiensi, tapi juga nilai. Itulah masa depan Nusantara, di mana pusaka luhur tidak usang, tapi malah jadi fondasi kecerdasan baru. Jadi, menurut kamu, siapa yang lebih hebat? Keris sakti warisan leluhur, atau AI super canggih dari masa depan? Misteri AI Nusantara. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten lain yang membongkar misteri-misteri budaya dan teknologi Nusantara.